Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi bangsa Indonesia, segenap tumpah darah Indonesia. Semua pemimpin Indonesia diberi kekuatan lahir batin untuk berkuasa secara adil. Prabowo sedang memainkan siasat sen kiri belok kanan. Saat ini dapat kita rasakan, walaupun tidak bisa kita ucapkan, bahwa kalau kita mengerti politik secara batin, secara merenung, bukan secara ungkapan-ungkapan dengan kata-kata, tapi secara menutup mata lalu menilai, melihat-lihat suasana, sebenarnya Prabowo itu sedang mengatur suatu siasat yang bagaimana cara dia bisa bergerak cepat menyelesaikan permasalahan bangsa yang bertumpuk-tumpuk dan begitu rumit, complicated, baik ekonomi, hukum maupun sosial kemasyarakatan. Semuanya harus dibuat sedemikian rupa atau diatur sedemikian rupa agar tidak makin terpuruk keadaan. Contohnya begini, Prabowo tidak bisa serta-merta memproses Jokowi untuk diadili atau untuk diproses hukum. Apalagi kalau sekalian dengan anak-anaknya, menantunya, atau koleganya, atau rejimnya. Tidak bisa. Penyelesaian masalah harus secara step by step, satu-satu, nggak bisa secara menyeluruh. Itu bahkan akan mengguncang stabilitas nasional. Maka Prabowo menunjukkan dia itu sangat pro atau sangat mengakui keberadaan Jokowi, dan Jokowi itu sangat berjasa kepadanya. Itu dia tunjukkan kepada umum, kepada publik, kepada rakyat. Tapi sesungguhnya dalam hatinya dia menjerit, karena dia bukan begitu. Dia dikalahkan oleh Jokowi dua kali. Dia harus menganggur, harus menderita berbagai faktor keuangan, ekonomi, politik. Karena kalah dengan Jokowi, kalah pun yang nggak bisa diterima, karena pendukungnya secara hitung-hitungan itu lebih banyak daripada Jokowi waktu periode pertama, tapi dia kalah. Periode kedua dia kalah juga dengan segala perjuangannya dan melibatkan semua potensi yang ada, seluruh tokoh bangsa, tapi dia juga kalah. Terus, tapi dia mau diajak Jokowi masuk dalam kabinetnya. Terus lama-lama pelan-pelan dia di depan membela Jokowi. Akhirnya dia jadi presiden. Ya nggak mungkin dia tinggalkan Jokowi, nggak mungkin dia khianati Jokowi secara spontan. Tapi secara pelan-pelan insya Allah bisa, jelas bisa. Dan bagaimana cara supaya seperti menarik rambut dalam tepung, tepungnya tidak rusak, rambutnya bisa diambil. Maka oleh karena itu kita percaya pada Jokowi, rakyat pun harus percaya. Tapi masalah rakyat harus menekan Prabowo itu juga wajar, karena 280 juta rakyat Indonesia tidak mungkin mengerti semua masalah. Rakyat itu yang dia tahu dia nanti siang ada makan untuk anak istrinya, untuk keluarganya, atau untuk dirinya yang belum ada keluarga. Anaknya harus bisa sekolah, harus ada uang jajan, harus ada uang transport, harus ada buku, harus ada untuk fotokopi, harus ada untuk beli paket, harus ada. Kalau tidak ada, dia marah. Marah pada siapa? Pada pemerintah. Siapa pemerintah? Ya presiden.
Jadi oleh karena itu wajar juga rakyat marah. Rakyat meminta kepada Prabowo, Jokowi harus diadili. Prabowo tidak bisa langsung bilang, ya kita adili. Dia harus menghindar. Tapi dia ada keinginan. Maka dia sein kiri, belok kanan. Waktu dia sein kiri, orang pikir dia belok kiri. Padahal tiba-tiba dia belok kanan. Orang di belakang dia, di depan dia, di kiri kanan dia pasti akan mencak-mencak, marah-marah. Orang dibilang nggak ada otak lah. Sehingga terjadilah semua persoalan makin rumit. Dan Prabowo juga harus membela diri. Tiba-tiba dia ada perlu ke kanan, walaupun tadinya dia mau belok kiri. Itulah yang terjadi saat ini. Selama 6 bulan pemerintahan Prabowo, dia harus membuat suasana membingungkan. Tapi kita yakin Prabowo itu ahli strategi. Insya Allah dia akan bisa mengendalikan bangsa ini, akan menjadi lebih baik secara bertahap untuk mengobati perasaan dan hati rakyat yang menderita 10 tahun. Dia harus memproses Jokowi, tapi dia juga tidak mau dibilang pengkhianat kepada Jokowi. Resikonya tetap harus ada. Kalau dia biarkan Jokowi terus menerus, apalagi kalau dia ikut Jokowi, kata Jokowi terus menerus, dia pasti binasa. Tapi kalau dia memaksa diri harus mendengar tuntutan rakyat, dia akan berhadapan dengan lawan-lawan yang kuat. Oleh karena itu, ini butuh waktu, butuh cara. Rakyat terus mendukung Prabowo. Rakyat terus mendesak Prabowo, mengkritik Prabowo untuk supaya hukum ditegakkan seadil-adilnya. Terus ekonomi harus diperbaiki, politik harus stabil, hukum harus adil dan proporsional. Sehingga kita harapkan dalam 1 tahun ini ada perubahan yang signifikan, akan lebih maju lagi ekonomi, tidak ada lagi PHK, daya beli makin bagus, harga barang stabil. Insya Allah 5 tahun ke depan Indonesia akan lebih maju lagi di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.